Ya lebih baik ngaku monyet dibanding ada pedang tiba-tiba ada di atas plafon gitu kan. Ngeri banget. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua mantan-mantan kalian yang suka ngeles. Yang kalau tahu dia salah, dia minta maaf, tapi penjelasan dan ngelesnya itu udah kayak sidang skripsi, panjang. Bisa-bisa kita berbalik gitu, kita yang salah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali dengan Edi Mulyadi tadi pagi, karena dia menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi dalam video tersebut lebih banyak klarifikasinya. Ini nampaknya Edi Mulyadi ini salah paham dengan respon masyarakat Kalimantan gitu. Karena tuntutan masyarakat Kalimantan meminta agar Edi Mulyadi datang ke tanah Borneo dan meminta maaf menjalani hukuman adat di sana. Bukan minta maaf di medsos. Ini salah paham gitu. Edi Mulyadi malah ngumpulin teman-temannya yang orang Kalimantan, lalu kemudian dia klarifikasi, saya minta maaf. Apa coba? Bukan itu maksudnya gitu. Dan yang lebih menjengkelkan lagi adalah klarifikasi penjelasan Edi Mulyadi soal tempat jin buang anak itu ngebodoh-bodohin. Saya jujur kasihan gitu sama orang-orang Kalimantan, ada 5 orang atau 6 orang yang ada dalam video Edi Mulyadi itu dibodoh-bodohin semua. Karena Edi Mulyadi bilang bahwa bagi orang Jakarta itu biasa. Istilah tempat jin buang anak itu adalah definisi atau istilah yang digunakan oleh orang Jakarta untuk menggambarkan tempat yang jauh dan terpencil. Bohong gitu. Bohong pasti gitu. Gak ada definisi kayak gitu. Karena kalau mau ngikut logika Edi Mulyadi, maka Bali yang jauh dari Jakarta juga layak untuk disebut sebagai tempat jin buang anak. Kan gak mungkin gitu ya. Salah pasti. Coba tanya deh kepada teman-teman kalian yang orang Jakarta. Pasti definisinya berbeda. Definisi tempat jin buang anak itu digunakan kepada tanah-tanah, kepada tempat-tempat yang emang nggak ada pembangunan di sana, yang emang rawa-rawa, yang emang masih banyak alasnya, banyak rumput-rumputnya nggak terawat itu. Untuk mendiskreditkan, untuk menghina gitu, atau mencandai lokasi atau tanah yang nggak layak beli, yang harga jualnya tuh murah banget gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau Edi Mulyadi mengatakan ini biasa untuk menggambarkan tempat yang jauh, jelas dia bohong. Bohong banget. Bohong banget. Jadi kasihan saya gitu. Udahlah orang Kalimantan ini dihina-hina, dianggap tempatnya nggak layak, dianggap cuma genderuwo dan kuntilanak di sana gitu. Udah gitu ada orang Kalimantan 5 orang di video Edi Mulyadi dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin. Ya mungkin mereka itu orang Kalimantan tuh kan mungkin nggak paham gitu. Mungkin iya aja, mungkin iya bener bagi orang Jakarta itu biasa, tapi nggak mungkin, itu salah gitu. Dan selain itu dalam video tersebut juga dia bilang bahwa Monas itu juga dulunya disebut sebagai tempat jin buang anak. Dulu. Kalau dia bilang sekarang, jelas salah. Tapi itu juga nggak logis gitu. Monas itu kan ada di Jakarta dan ada memang di pusat kota. Mana sempat mau disebut sebagai tempat jin buang anak gitu. Dan nggak jauh kan dari Jakarta gitu. Ini kan menunjukkan bahwa pernyataan Edi Mulyadi itu emang bohong banget gitu, yang untuk mengistilahkan ini tempat yang jauh dari Jakarta. Bohong gitu. Nah, kalau untuk Kalimantan, untuk mendefinisikan bahwa tempat ini nggak layak, mestinya kan Edi Mulyadi itu paham bahwa Kalimantan ini adalah pulau terbesar di Indonesia. Bukan cuma Penajam Pasir Utara, tempat lokasi ibu kota baru Indonesia bernama Nusantara itu. Bukan. Kalimantan itu besar banget, lebih besar dari Jakarta, jauh lah gitu. Tapi dia menggunakan kalimat atau istilah Kalimantan, bukan Penajam Pasir Utara. Jadi kalau dia bilang bahwa Kalimantan itu nggak layak, lalu dianggap tempat jin buang anak, itu kan maksudnya seolah-olah di Kalimantan itu semuanya hutan, semuanya rawa-rawa, semuanya nggak ada pembangunan. Padahal kan nggak gitu aslinya gitu. Di Kalimantan udah maju,
Kalau zaman dulu, zaman Majapahit atau zaman sebelum itu, mungkin iya gitu. Kita nggak tahu, kita belum hidup di zaman itu. Tapi kalau sekarang, jalan-jalan sudah ada di mana-mana, bangunan sudah bagus, sudah bertingkat, sudah bersih semuanya. Masa iya sih kemudian disebut Kalimantan semuanya sebagai tempat jin buang anak? Ya nggak layak lah. Nggak layak sama sekali gitu. Dan perlu juga mungkin kalian tahu gitu ya, tanah-tanah di Kalimantan udah mahal. Udah nggak layak disebut sebagai tanah yang murah-murah, yang tempat jin buang anak, nggak layak gitu. Jadi istilah tempat jin buang anak itu kalau mau ditanya kepada siapapun kecuali kepada Edi Mulyadi gitu, itu pasti definisi penghinaan, ngejekin. Jadi bukan sebuah istilah biasa gitu. Dan kalau Edi Mulyadi beralasan bahwa ini hanya soal kesalahpahaman karena perbedaan daerah, itu juga bohong lagi tuh. Karena dia mengambil istilah atau contoh dari Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kalau bilang cakcuk, jancuk dan sebagainya. Ya iya, tapi digunakan hanya kepada orang yang benar-benar kita kenal dan sudah akrab. Tapi kalau ke orang baru, sekalipun di Jawa Timur, berantem pasti itu. Nah, konteks Edi Mulyadi dalam konteks kemarin yang sampai mengatakan bahwa Kalimantan ini tempat jin buang anak. Itu kan dia dalam konteks bukan berbicara di hadapan orang Jakarta. Dia berbicara di tingkat nasional gitu. Jadi kalau kemudian orang tersinggung dan nggak paham bukan nggak paham kalau ini, emang salah paham gitu. Emang salah. Mana bisa Kalimantan disebut sebagai tempat jin buang anak gitu. Dan selain itu nggak cuma tempat jin buang anak yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Tapi dia juga bilang, mungkin pasarnya di sana di Kalimantan, itu pasarnya yang mau beli ya cuma genderuwo sama kuntilanak. Itu gimana penjelasannya? Apa orang Jakarta juga mendefinisikan bahwa orang di luar Jakarta itu kuntilanak dan genderuwo semua? Gimana coba penjelasannya? Susah gitu. Jadi Edi Mulyadi ini mestinya dia minta maaf saja. Karena apa yang dilakukan emang salah, bukan malah membuat klarifikasi penjelasan yang membodoh-bodohi. Dan terus terang bagi saya ini menjengkelkan sekali. Jangankan orang Kalimantan, saya kalau dengar penjelasan kayak gini dan saya tahu bahwa dia bohong, rasanya kan pengen kita nggak enak saya pokoknya menjengkelkan sekali lah. Kalau sampai dia bilang orang Madura itu tempat jin buang anak, wah pasti depan rumah Edi Mulyadi itu udah ada tukang sate itu. bawa hati gitu kan. Ya karena kan tukang sate kita ada di mana-mana gitu kan. Dan yang lebih menjengkelkan lagi karena Edi Mulyadi meminta maaf dengan bahasa seperti ini. Ya saya salah atau nggak salah saya tetap minta maaf. Loh, berarti kan artinya dia sendiri ragu gitu atau nggak mau mengakui kalau dirinya itu salah. Makanya dia bilang saya salah nggak salah saya minta maaf. Gimana? Ini parah banget gitu. Ya, tapi ini sesuai prediksi dari video saya sebelumnya bahwa orang-orang kayak Edi Mulyadi ini emang pandai ngeles dan kalau minta maaf pun susah dia. Dia nggak akan terlalu mengakui atas permaafannya gitu, permintaan maafnya. Tetap dia beralasan seolah-olah dia tuh nggak salah. Itu kan maksudnya gitu. Dia menjelaskan bahwa ini hanya istilah yang digunakan oleh orang-orang Jakarta. Padahal bohong. Itu kan maksudnya dia nggak mau ngakuin kesalahannya gitu. Selain itu, ada juga momen di mana Edi Mulyadi ini kayak panik gitu ya. Karena ada orang Kalimantan di sebelahnya dalam video itu dia bilang bahwa ya ada orang yang nyeletuk monyet itu bukan Edi Mulyadi, itu orang lain, celetukan-celetukan dari luar. Lalu Edi Mulyadi bilang, iya, itu bukan saya nggak bilang kayak gitu. Kayaknya takut banget gitu. Tapi kan perlu diingat, orang yang memancing azam orang di sebelah Edi Mulyadi, itu kan dia sendiri gitu. Coba tanya kepada Bung Azam, mau nggak dia pindah ke Kalimantan? Nggak mau pasti. Terus abis itu si Azam bilang, ya hanya monyet katanya. Jangan diulang-ulang gitu ya. Ini kan juga patut kita pertanyakan gitu. Bagi masyarakat warga Kalimantan, mestinya juga melaporkan Azam ini. Karena apa maksudnya? Yang cuma monyet yang mau tinggal di Kalimantan, apa maksudnya?
Apakah orang Kalimantan itu semuanya monyet? Ataukah orang-orang yang sekarang bermigrasi atau pindah ke Kalimantan itu mau disebut monyet? Apa gitu? Apa maksudnya gitu? Karena setelah saya telusuri, ternyata Azam ini adalah pengacara Rizik dalam kasus chat mesum antara Firza dengan Rizik. Jadi orang ini emang orang-orang yang dalam kelompok FPI, HTI dan sejenisnya itu gitu. Emang orang-orang bermasalah semua di sini gitu. Jadi bagi warga Kalimantan, jangan cuma serang Edi Mulyadi, tapi juga laporkan si Azam ini gitu. Karena permintaan maaf dia itu juga gak masuk akal. Juga cuma kayak apa ya, dagelan aja gitu. Saya baca tuh beritanya barusan gitu. Dia bilang bahwa pernyataan saya soal monyet itu tidak bermaksud untuk menghina orang Kalimantan, tapi itu bermaksud dan mengacu kepada diri sendiri. Jadi dia ngaku kalau dirinya tuh monyet. Gimana? ya karena kan gini ya, pernyataan itu kan sudah nggak bisa dibantah dan nggak bisa dimaafkan gitu. Mau dipelintir, mau dikasih penjelasan bagaimanapun nggak mungkin bisa. Jadi kalau Azam ini memang lebih pinter kayaknya dari Edi Mulyadi, sehingga dia menggunakan dirinya sendiri. Ya hanya monyet, maksudnya saya kalau pindah ke Jakarta berarti saya monyet. Ya lebih baik ngaku monyet dibanding ada pedang tiba-tiba ada di atas plafon gitu kan. Ngeri banget. Ya, tapi kalau definisi orang-orang yang pindah ke Kalimantan disebut monyet, itu kan menunjukkan bahwa semua orang yang pindah ke Kalimantan monyet. Ini penghinaan kepada banyak orang gitu. Kenapa? Karena yang pindah ke Kalimantan, entah yang kerja, PNS, penugasan, atau karena memang ada keluarga di sana, banyak. Ya masa kemudian semua orang itu mau dibilang monyet sih? Kan nggak mungkin. Jadi selain Edi Mulyadi, bagi saya Azam ini juga harus dipenjara bersama-sama. Karena juga sudah melecehkan. Dan Edi Mulyadi juga membenarkan gitu. Dia ketawa aja gitu ketika si Azam ini bilang monyet gitu. Artinya apa? Artinya Edi Mulyadi juga membenarkan gitu. Sama seperti kalian nonton video Pakar Mantan. Ketika Anda kalian ketawa, itu artinya kan kalian setuju dengan pendapat saya. Setuju bahwa orang yang ada di Kalimantan atau pindah ke Kalimantan disebut monyet. Itu Edi Mulyadi gitu. Ya cuma saya gak habis pikir. Orang-orang Kalimantan yang katanya ada dalam video Edi Mulyadi yang katanya dosen di Universitas Kalimantan. Ya mungkin bisa saja dia bukan orang Kalimantan gitu ya. Ya kan dosen bisa dari mana aja, bisa bukan orang setempat kan gitu. Tapi mereka nggak paham bahasa yang terlalu sederhana dan jelas kesalahannya. Ya entah karena mereka ini emang satu kelompok atau temen gitu ya, nggak tahu lah. Tapi setelah saya telusuri, ternyata orang-orang yang ada di sana itu juga adalah kelompok yang sama, orang-orang ya FPI, HTI, 212 ya. Satu kolam semuanya. Jadi permintaan maaf Edi Mulyadi yang membawa orang-orang Kalimantan ini sebenarnya ya cuma pembenaran dari kelompoknya sendiri yang nggak mau salah, nggak mau ngakui kesalahannya gitu. Dan ini akan lebih menjengkelkan sekali kepada masyarakat Kalimantan. Ya saya nggak tahu apa yang akan dilakukan, tapi nampaknya akan ada hal buruk yang jauh lebih buruk kepada Edi Mulyadi selain soal penjara. Ya hati-hati aja gitu. Kalau malam-malam pintunya ditutup lah rumahnya, gitu jangan lupa. Terus tiba-tiba ada pedang. Dan buat Azam, mungkin memang sebaiknya kamu juga di penjara gitu. Karena kan Rizik di penjara. Biar sama gitu kan. Kan kalian friend gitu. Masa satu di luar, satu di penjara kan nggak bagus gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.